Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan topik 3 dengan judul pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Judul dari topik 3 ini yaitu profiling peserta didik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan topik 3 dengan judul pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Judul dari topik 3 ini yaitu profiling peserta didik. Selanjutnya, profiling peserta didik. Seperti kita ketahui bahwa pengertian dari profiling peserta didik ini merupakan proses pengenalan guru terhadap peserta didik. Baik guru, hal ini bertujuan untuk dapat mengelola kelas dengan baik dan memberikan pengajaran lebih baik apabila dapat atau berhasil memetakan kondisi peserta didik di kelas yang sedang diampu. Selanjutnya adalah aspek yang diamati pada saat lembar observasi diisi oleh guru. Nah, aspek yang diamati yang pertama adalah etnis, di mana etnis ini adalah peserta didik dapat berbaur dengan teman kelasnya atau di luar kelas atau dapat saling berinteraksi. Kemudian aspek yang kedua adalah kultural. Seperti kita ketahui kalau aspek kultural ini berkaitan dengan unsur kebudayaan atau kehidupan. Aspek fisiologis yaitu faktor kesehatan dan atau cacat tubuh. Kemudian aspek kognitif itu aspek yang diamati adalah tingkat pengetahuan sampai yang menunjukkan bahwa peserta didik memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Kemudian aspek psikososial adalah mencakup aspek psikososial atau terkait dengan psikis peserta didik. Kemudian aspek moral yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan, motivasi terkait aspek yang diamati yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kemudian ada aspek minat, kemudian aspek kemampuan awal. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Fasyai akan melanjutkan pembahasan perkembangan fisiologis. Adapun indikator yang diamati yaitu memiliki kemampuan pendengaran dan penglihatan yang baik. Kemudian peserta didik memiliki proporsi tubuh yang ideal. Ideal maksudnya yaitu ideal antara tinggi badan dan berat badan. Kemudian proporsi peserta didik itu menunjukkan telah mengalami pubertas. Kemudian indikator perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian mampu memecahkan masalah dan memberikan solusi. Kemudian peserta didik mampu bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami. Kemudian peserta didik mampu mengerjakan tugas tepat waktu atau on time. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu mengembangkan ide atau kreativitasnya. Selanjutnya indikator yang ketiga yaitu perkembangan emosi dari peserta didik. Yang pertama, peserta didik itu dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghargai diri sendiri dan orang luar di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, mampu mengungkapkan pendapat tanpa adanya rasa takut dan maupun rasa ragu. Dan yang kelima, mampu menunjukkan
sikap bangga dan empati terhadap sesuatu atau seseorang. Dan yang terakhir, peserta didik berani meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Saya Rifka Anissa akan menjelaskan tentang aspek psikososial, moral, dan juga motivasi. Di aspek psikososial, ada beberapa poin yang akan diamati. Yang pertama, yaitu apakah peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan di dalam kelas ataupun di sekolah. Yang kedua, yaitu apakah peserta didik mampu untuk bekerja sama dengan teman yang memiliki latar belakang, keyakinan, dan pandangan yang berbeda dengan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu apakah peserta didik mampu bersikap sesuai dengan perannya masing-masing, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Aspek yang akan diamati selanjutnya adalah aspek moral. Terdapat beberapa poin pada aspek moral yang akan diobservasi. Yang pertama yaitu apakah peserta didik selalu meminta izin ketika memasuki ruangan atau menggunakan barang milik orang lain. Yang kedua yaitu apakah peserta didik mampu menerapkan perilaku 5S yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian yang ketiga yaitu apakah peserta didik mampu untuk bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Yang keempat yaitu apakah peserta didik mampu untuk menaati peraturan yang ada di sekolah. Yang kelima yaitu apakah peserta didik mampu untuk menunjukkan rasa peduli terhadap teman sebaya. Selanjutnya, aspek yang akan diobservasi adalah aspek motivasi. Ada 3 poin yang akan diamati pada aspek motivasi. Yang pertama yaitu apakah peserta didik aktif membaca untuk mencari jawaban dalam menyelesaikan masalah atau tugas. Yang kedua, apakah peserta didik aktif dalam berdiskusi dalam menyelesaikan tugas di kelas. Yang ketiga, yaitu apakah peserta didik tidak malu saat mengalami kegagalan dan mampu untuk bangkit menjadi yang lebih baik. Aspek selanjutnya yaitu etnik. Indikator yang diobservasi yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan etnik antara peserta didik dalam kelas? Yang kedua, apakah peserta didik menonjolkan etniknya dalam proses pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana peserta didik bekerja sama dengan peserta didik lain yang berbeda etnik? Selanjutnya yaitu aspek kultural. Indikator yang diamati pada aspek kultural yaitu yang pertama, apakah kultural peserta didik terlihat jelas dalam proses pembelajaran? Yang kedua, bagaimana peserta didik dapat beradaptasi dengan peserta didik lain yang berbeda kultural? Yang ketiga, apakah kultural peserta didik mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam pembelajaran? Selanjutnya yaitu aspek minat. Indikator yang diamati pada aspek minat yaitu yang pertama, apakah peserta didik menunjukkan minat belajar yang kuat? Yang kedua, bagaimana peserta didik mengembangkan minat belajarnya dalam kelas? Yang ketiga, apakah minat belajar peserta didik mempengaruhi minat peserta didik lain? Yang keempat, apakah peserta didik antusias saat mengikuti pembelajaran? Oke, saya akan melanjutkannya yaitu kemampuan awal. Jadi kemampuan awal ada 3 yaitu yang pertama bagaimana kemampuan awal peserta didik dapat diagnosis. Yang kedua yaitu bagaimana peserta didik mengembangkan kemampuan awal yang dimiliki. Yang ketiga yaitu apakah peserta didik dapat menunjukkan kemampuan awalnya dalam pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkannya yaitu gaya belajar. Gaya belajar ada 3 yaitu yang pertama bagaimana peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kedua yaitu bagaimana peserta didik bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda gaya belajarnya. Yang ketiga yaitu bagaimana cara belajar yang dimiliki peserta didik.